Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fira Alansyah. Dan kali ini kita akan membahas materi yang sedikit agak rumit ya. Kali ini dosen pengampu saya yaitu dengan Ibu Nurse Isnaniar Escape MCAP. Izin Bu, saya akan menjelaskan ke teman-teman semua. Jadi teman-teman, kita akan membahas tentang memberikan kompres dingin. Nah, berbeda dengan sebelumnya, itu tentang struktur sel dan DNA, RNA. Kita tidak akan membahasnya. Saat ini kita akan memberikan kompres dingin. Oke, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kompres, tentang bagaimana caranya, tentang bedanya kompres dengan kompres hangat, terus kenapa harus kompres dingin. Nah, kali ini kali ini kita akan membahasnya secara matang dan cepat sekali, teman-teman. Oke, yang pertama tentang pengertian dari pemberian kompres. Pemberian kompres loh ya. Kompres merupakan pemeliharaan suhu tubuh dengan cairan maupun menggunakan alat yang dapat menurunkan suhu tubuh dan menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang memerlukan bertujuan untuk memperlancar sirkulasi darah. Nah, teman-teman, jadi pengertian dari kompres itu sendiri adalah memberikan sentuhan pada daerah yang kita tuju ya. Misalnya dengkul kita sedang mengalami cedera atau ada yang lainnya tergigit serangga, kita bisa memberikan kompres pada area tersebut. Lanjut, ada pertanyaan selanjutnya, yaitu setelah kita tahu kita terkena cedera atau tergigit serangga atau yang lainnya, kenapa harus memberikan kompres dingin? Kompres dingin dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, pembengkakan, dan peradangan akibat cedera. Ketika tubuh mengalami cedera, bagian tubuh yang cedera tersebut akan mengalami peradangan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan bengkak. Jadi tujuan pemberian kompres dingin adalah untuk mengurangi rasa sakitnya, teman-teman. Kita bisa menggunakan kompres dingin yang dibalut dengan kain, yang dibalut dengan plastik, atau bisa menggunakan es batunya langsung. Yang penting kita merasa nyaman dan bisa menurunkan rasa cedera itu. Lalu perbedaan dengan kompres hangat apa sih, Lan? Nah, oke, sip. Kita akan membahasnya kali ini. Kompres dingin itu lebih cocok untuk cedera yang sifatnya baru, terjadi antara 24-48 jam, artinya dalam 1 hari atau 2 hari setelah kejadian. Sementara itu, kompres hangat berguna untuk meredakan nyeri yang sudah berlangsung lama atau kronik ya. Lalu kompres hangat juga bisa diaplikasikan pada tubuh yang sedang menderita demam. Jadi pada saat tubuh demam kita bisa menggunakan kompres hangat ya. Jangan kompres dingin karena itu tidak bisa membuat, apabila kita menggunakan kompres dingin maka sakit kita tidak akan turun panasnya. Kenapa? Alasan mengapa kompres hangat bisa menurunkan suhu tubuh? Karena pada saat kompres hangat diletakkan pada dahi, ketiak, aksila, atau selangkangan, itu akan memberikan sinyal kepada otak untuk suhunya itu diturunkan. Jadi teman-teman kalau misalnya demam, jangan dikasih kompres dingin ya, tapi kita akan memberikannya kompres hangat. Nah, kompres dingin ini sendiri untuk kita yang sedang cederanya itu dalam waktu dekat-dekat, dalam waktu 1 hari atau 2 hari yang masih baru kejadian kemarin, itu kita bisa memberikannya kompres dingin. Buat teman-teman yang suka nge-gym, suka lari, suka olahraga, itu harus sedia termos air es atau termos es batu untuk siap-siap apabila terjadi cedera pada saat latihan ya, teman-teman. Di sini kita bagaimana caranya untuk memberikan kompres yang baik dan benar ya. Jadi teman-teman, di sini ada ilustrasi tentang prosedur pemberian kompres. Yang pertama, kompres dingin. Basahi anduk dengan air dingin dan peras sampai menjadi lembab. Jadi bukan pada saat basah banget ya, teman-teman. Jadi hanya menjadi lembab saja. Lalu lipat handuk dan masukkan ke dalam kantong plastik bersih. Lalu dibekukan selama 15 menit. Nah, tujuan dibekukan ini untuk menjadikan si kain ini suhunya rendah atau lebih dingin. Setelah 15 menit, lepaskan dari kantong plastik dan letakkan di area yang cedera. Jadi teman-teman kalau cederanya di bagian lutut, setelah dibekukan selama 5 menit, kain itu akan ditempelkan ke lutut teman-teman atau daerah yang terjadi cedera. Lalu di sini ada prosedur pemberian kompres air hangat. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti dingin, tapi di sini ada perbedaan. Siapkan kain lembut dan baskom berisi air hangat. Jangan terlalu panas atau bahkan hingga mendidih.
Kemudian rendam kain tersebut di air hangat sehingga bisa dijadikan kompres. Tempelkan di bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun atau bisa normal. Jadi teman-teman, pada saat kita memberikan pemberian kompres hangat ini jangan menggunakan air panas karena itu bisa melukai area yang kita tuju ya teman-teman. Misalnya kita menggunakan di dahi, apabila menggunakan air mendidih maka dahi kita yang mendidih begitu. Terus sehingga setelah turunnya sudah turun, apabila dirasa sudah enakan maka tidak perlu diberikan kompres lagi teman-teman. Diberikan kompres lagi nanti setelah suhu tubuh kita naik lagi begitu teman-teman. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini, cukup simple ya teman-teman. Semoga bisa mudah dipahami dan mohon maaf apabila ada artikulasi saya yang kurang bisa dimengerti. Semoga kedepannya atau di pertemuan selanjutnya kita bisa sama-sama, saya bisa memperbaiki kesalahan saya yang sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa apabila ada pertanyaan atau kritikan atau saran bisa di komen di bawah. Saya Firman Alansyah, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.